Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Jaka Rusdianta, SPD MPD, kepada peserta orientasi dan kepada seluruh hadirin pada hari ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenan dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada pertemuan orientasi pada hari ini, Senin 30 September 2024. Sebelum kita melanjutkan acara pada hari ini, perkenankan terlebih dahulu saya membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hingga siang hari nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, dilanjutkan dengan tanggapan dan pertanyaan dari mentor. Acara berikutnya penandatanganan berita acara dan acara akan diakhiri dengan penutup. Untuk membuka kegiatan pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara pada hari ini diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Memasuki acara berikutnya yaitu pemaparan materi dengan judul optimalisasi peningkatan pelayanan perpustakaan melalui automasi SLIMS Senayan Library Management System di SMP Negeri 19 Surakarta, yang akan disampaikan oleh Saudari Astriani Karolina AMD. Kepada Ibu Astriani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 19 Kota Surakarta sekaligus Mentor Bapak Jaka Rusdianta SPD MPD, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Astriani Karolina, lahir pada tanggal 14 Juli 1986, NIP 3K 1986 07 14 2023 21 2022, golongan 7, jabatan terampil pustakawan, unit kerja SMP Negeri 19 Kota Surakarta, pendidikan D3 Perpustakaan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi penilaian nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Judul yang saya ambil adalah optimalisasi peningkatan pelayanan perpustakaan melalui otomasi Senayan Library Management System di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Dasar hukum landasan orientasi P3K adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian P3K, Permen RT Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Nasional Guru dan Kreditnya, Permen RT Nomor 70 Tahun 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja P3K, Permen RT Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, Permen RT Nomor 55 Tahun 2022 tentang jabatan fungsional perpustakaan, Permen RT Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang
dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Maksud dan tujuan diselenggarakannya orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 adalah dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan tujuannya adalah setelah mengikuti orientasi peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Orientasi P3K diselenggarakan dengan metode blended learning perpaduan antara pembelajaran jarak jauh atau online melalui LSM Sulawesi dan orientasi di tempat kerja. Waktu pelaksanaan orientasi P3K dimulai dari tanggal 3 September sampai dengan 30 September 2020. Pelaksanaan orientasi P3K diselenggarakan di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visinya adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misinya yang pertama adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Pada misi yang keempat ini merupakan misi dari UPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang menjadi pedoman saya dalam pembuatan rencana kerja hari ini. Struktur organisasi dan tata kerja SOTK Pemerintahan Kota Surakarta. Pemerintahan Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh wali kota, di mana wali kota dalam pemerintahannya dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, yaitu sekretariat daerah dan sekretariat DPR, unsur pelaksana dinas daerah, unsur pelaksana fungsi penunjang badan daerah, unsur penunjang inspektorat, unsur kewilayahan kecamatan. Misi dan misi SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Misinya adalah unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan, dan berkarakter Pancasila. Sedangkan misinya adalah yang pertama, merencanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. 2. Menyusun dan melaksanakan program-program intrakurikuler dan kokurikuler sesuai struktur program. 3. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat murid. 4. Menunjukkan rasa cinta terhadap ajaran agama masing-masing. 5. Menunjukkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. 6. Menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. 7. Pelestarian, pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan. 8. Menanamkan dan melaksanakan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. 9. Menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. 10. Menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan berkarakter yang mampu memfasilitasi belajar sesuai bakat dan minatnya. 11. Meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, berkarakter, dan menjaga. Poin yang ke-11 adalah misi yang saya
dijadikan acuan kebesaran dari rencana kerja. Tujuan SMP Negeri 19 Kota Surakarta, yaitu tujuan jangka pendeknya adalah 1. Seluruh peserta didik kelas 9 lulus 100% dengan setiap tahunnya. 2. Meningkatkan nilai AKM. 3. Menjuarai lomba magang berjenjang sampai tingkat nasional. 4. Mengimplementasi ajaran agama masing-masing di sekolah. 5. Membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berakhlak mulia. 6. Peserta didik peduli terhadap lingkungan. 7. Mewujudkan SMP Negeri 19 Kota Surakarta sebagai sekolah adiwiyata. 8. Menciptakan peserta didik yang mampu bernalar kritis dalam melaksanakan kegiatan berbasis proyek yang menyebarkan jiwa kegotong-royongan. Tujuan jangka pendeknya adalah 1. Membentuk kepribadian warga sekolah sehingga berbudi pekerti luhur berakhlak mulia. 2. Membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan daya saing, berkarakter, berprestasi, dan memiliki pribadi yang beriman, rajin, dan taat beribadah serta saling menghargai perbedaan dan mencintai lingkungan dan bangsanya. 3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasi profil pelajar Pancasila dan kehidupan nyata. 4. Menjadikan sekolah sebagai tempat untuk mengembangkan proses perkembangan intelektual, emosional, sosial, keterampilan, dan tumbuh kembang peserta didik sesuai tingkat kemampuan dan kondisi masing-masing peserta didik yang melibatkan nilai gotong royong. Struktur organisasi dan tata kerja SMPK SMP Negeri 19 Kota Surakarta. SMP Negeri 19 Kota Surakarta merupakan sekolah negeri yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bapak Jaka Rudianta dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah, yaitu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana, Wakil Kepala Sekolah Humas yang dibantu oleh Kepala Tata Usaha, di mana komite sekolah merupakan koordinasi mitra kerja bagi perkembangan sekolah. Tugas pokok dan fungsi P3K di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Karena jabatan saya adalah pustakawan, maka tugas pokok jabatan fungsional pustakawan adalah 1. Mengumpulkan data untuk mempersiapkan perencanaan penyelenggaraan perpustakaan. 2. Mengidentifikasi buku perpustakaan untuk pengadaan. 3. Mengidentifikasi bahan pustaka. 4. Menyusun daftar tambahan perpustakaan. 5. Melakukan katalogisasi. 6. Melakukan update data bibliografi secara manual dan elektronik. 7. Membuat kelengkapan bahan perpustakaan. 8. Melakukan pelayanan kepada perpustakaan. 9. Merawat koleksi perpustakaan bersifat pencegahan. 10. Mengelola jajaran koleksi perpustakaan atau selfie. Fungsi tugas pokok P3K jabatan fungsional pustakawan adalah untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidik, peneliti, pelestarian informasi dan rekreasi perpustakaan. Rencana dan hasil kerja P3K. Selama saya melaksanakan orientasi kerja, saya mengidentifikasi isu atau permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 19 Kota Surakarta, yaitu kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan sirkulasi, peminjaman, dan pembelian buku perpustakaan dengan sistem pelayanan yang masih manual di perpustakaan SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Isu yang saya angkat, penggunaan otomasi slim dalam memaksimalkan pelayanan sirkulasi, peminjaman, dan pembelian buku di perpustakaan SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Gagasan yang dapat saya angkat yang saya jadikan judul adalah optimalisasi peningkatan pelayanan melalui otomasi slim Senayan Library Management System di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Rencana kerja menengah yang saya buat adalah di tahun pertama, kegiatannya mencari sumber informasi dan mempelajari terkait otomasi perpustakaan. Adapun tahapan kegiatan yaitu mengikuti seminar, workshop, bimtek atau pelatihan, browsing di internet, mengikuti
Di tahun yang keempat, kegiatan yang saya lakukan adalah pengoperasionalan automasi perpustakaan SLIM. Nah, kegiatan adalah pengoptimalan dengan menggunakan aplikasi automasi dengan menggunakan SLIM. Output yang dihasilkan adalah pelayanan kepada pengguna perpustakaan, baik siswa, guru maupun karyawan menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Di tahun kelima, kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan kerjasama dengan pihak terkait mengenai perkembangan aplikasi otomasi perpustakaan. Dalam kegiatan pengembangan aplikasi otomasi pada perpustakaan dengan web di sekolah. Output yang dihasilkan, pemustaka atau anggota perpustakaan dapat mengakses informasi dari luar untuk melihat koleksi buku, daftar buku yang tersedia pada perpustakaan melalui web sekolah yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kontribusi dari rencana kerja ini pada visi adalah kegiatan selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Serta sesuai dengan misi SMP Negeri 19 Kota Surakarta, yaitu meningkatkan manajemen satuan pendidikan yang adaptif, berkarakter, dan menjamin mutu. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah yang pertama, orientasi P3K merupakan kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang wajib diikuti oleh P3K. Kedua, dengan adanya orientasi ini diharapkan P3K bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta nilai-nilai dasar ASN antara lain berakhlak, berkinerja, bersaing dan berorientasi pada pelayanan publik dalam rangka pembentukan profesionalisme dan budaya kerja organisasi. Tiga, organisasi dalam P3K sangat penting karena dapat mendukung P3K untuk berintegrasi dengan lingkungan kerja yang baru secara cepat dan serta membuka semangat, komitmen dan loyalitas sebagai ASN. Keempat, dari kegiatan orientasi P3K yang dilaksanakan di SMP Negeri 19 Kota Surakarta menghasilkan rencana kerja dan hasil kerja yang mengangkat isu mengenai kurangnya efektivitas dan efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan sirkulasi di perpustakaan dengan sistem pelayanan maksimal. Maka perlu dilakukan optimalisasi peningkatan pelayanan perpustakaan melalui otomasi perpustakaan SLIM Senayan Library Management System yang disusun di dalam rencana kerja mereka selama 5 tahun ke depan, di mana dari rencana kerja tersebut yang nantinya dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana hasil kerja atau SKP. SLIM merupakan perangkat lunak sumber daya yang dilengkapi dengan fitur yang lengkap dan masih terus aktif dikembangkan guna memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan baik skala kecil maupun skala besar yang diwujudkan oleh pemerintah. Demikianlah paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada beliau. Demikian tadi pemaparan orientasi yang telah disampaikan oleh Ibu Astriani. Acara berikutnya yaitu tanggapan dan pertanyaan dari mentor kepada Bapak Jaka Rudianta SPD MPD selaku mentor. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah saya mendengar dan memperhatikan hasil laporan berkaitan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta dengan judul seminar optimalisasi peningkatan pelayanan perpustakaan melalui otomasi SLIM Senayan
Library Management System di SMP Negeri 19 Kota Surakarta. Saya Jaka Rusdianta, SPD MPD selaku mentor akan memberikan tanggapan. Secara keseluruhan, seminar hasil laporan itu sangat baik, sangat bagus, memahami perubahan zaman sehingga nantinya bisa diterapkan di SMP Negeri 19 Surakarta, dan juga membangun semangat kerjasama antara sekolah dan siswa. Dengan adanya laporan ini, mudah-mudahan nantinya memberikan layanan yang optimal kepada siswa SMP Negeri 19 Kota Surakarta, dan mudah-mudahan besok tahun berikutnya bisa diterapkan. Terima kasih. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, sewaktu merencanakan, saya tanyakan dananya dari mana, kemudian hal-hal yang lain yang bisa membantu untuk pelayanan terutama perpustakaan di SMP Negeri 19 Surakarta itu apa? Monggo dijawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Jaka Rusdianta yang sudah berkenan memberikan tanggapan. Dan terkait dengan pertanyaan sehubungan dengan perencanaan anggaran, kami persilakan kepada Ibu Astriani untuk menjawab. Semoga Ibu Astriani. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Jaka Rusdianta SPD. Saya akan coba menjawab bahwa perencanaan anggaran ini belum direncanakan karena otomasi SLIM ini bisa diunduh secara gratis melalui internet. Kemudian untuk masalah instalasi atau pemeliharaan atau mengalami kesulitan dalam perpustakaan bisa dilakukan dengan bantuan teknisi yang otomatis membutuhkan biaya. Sedangkan untuk penyediaan kebutuhan sarana prasarana untuk otomasi perpustakaan seperti penyediaan jaringan internet, komputer, kertas scanner, serta printer dan lain-lain, nanti itu bisa direncanakan menyusul. Terima kasih atas jawabannya, dan jawabannya akan nanti kita tindak lanjuti ke depannya, dan mudah-mudahan ke depannya akan bisa kita laksanakan untuk pelayanan siswa secara optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawaban dari Ibu Astriani terkait dengan pertanyaan mengenai perencanaan anggaran. Semoga sudah cukup bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh mentor. Acara berikutnya yaitu penandatanganan berita acara kepada Bapak Jaka Rusdianta SPD MPD selaku mentor
Dimohon berkenan untuk menandatangani berita acara seminar pada hari ini. Demikian tadi. Terima kasih, Budi. Demikian tadi acara penandatanganan berita acara. Acara berikutnya yaitu penutup. Marilah acara seminar orientasi P3K pada hari ini kita tutup dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada hadirin dimohon untuk menundukkan kepala sejenak, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang Maha Esa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Demikian tadi seluruh rangkaian acara seminar pada hari ini. Sebelum acara kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, saya selaku moderator dalam membawakan acara pada hari ini, jika ada banyak kata dan sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum